Mencek dia benar apa tidak? Yang cek itu saya nggak ingat sebenarnya. Itu Nggak refleks. Di depan anaknya, lihat bapaknya ngikutin ibunya, Udah nggak berpikir. nggak takut berpengaruh sama mental anak. Dia suka ribut harus di depan anak. Tapi Ya dia kan? nggak bisa ketemu anaknya, kenapa? Dia mukul anak seras. Dia ngajarin anak bapaknya udah meninggal. Ekstrim juga lah. Tapi lu siap juga di penjara. Kalau misalkan ya ini Rela. ya udah, gitu. Apa boleh buat? Jadi lu udah tertutup nih ngomong sama Lita. Enggak, udah telat. 3, 2, 1, close the hordeng. Ya, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan ini kita bersama Mas Julio Betul. dan juga ibundanya, di mana ini Mas Julio adalah suami dari Lita yang beberapa waktu lalu dan kemarin juga dan tadi sebetulnya sempat datang ke sini. Lita ingat yang waktu itu mengadu ke kita karena anaknya direbut paksa oleh suaminya dan sampai waktu itu pengakuannya dipukul stick baseball oleh mertuanya, ada videonya juga, dan dibilang ditabrak oleh ibu mertuanya Serempet. dan di KDRT oleh suaminya. KDRT ya, tabrak pakai mobil. Dia bukannya berhenti bawa kaca atau apa, tapi dia gas terus sampai dia serempet saya. Tiba-tiba dia cekik saya, dia pukul saya, tarik-tarik anak, mau bawa lari. Ketemu di mall, anak saya dibawa lari. Saya cepet-cepet kejar. Saya udah teriak-teriak. Anak saya pada saat itu posisinya ada di dalam. Dia nangis. Saya malah dipukul pakai besi sama mertua. Dan terjadi lagi beberapa hari yang lalu saat Lita katanya ketemu anaknya di sebuah mall, Mas Julio tidak mengizinkan Lita untuk bertemu anaknya dan sampai akhirnya terjadi KDRT lagi di mall tersebut. Lita dicekik dan dijotin ke kaca ya sama Mas Julio. Nggak apa, itu kan katanya. Ya, katanya. Dan videonya ada. Betul. Nanti kita memberikan ruang klarifikasi yang sebesar-besarnya karena Uya Kuya LBU itu harus netral. Tapi netral bukan berarti saya tidak bersikap. Ya kan, karena saya juga tetap harus punya sikap. Nah, sebelum kita lanjut Mas ya, Oke. apa kita Mas tenang aja. Saya nggak kenal sama Lita, saya nggak kenal sama Mas juga, dan saya juga minta doa restu juga buat teman-teman juga karena saya mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Caranya adalah nanti cari tanggal 14 Februari, cari kertas surat suara warna kuning, cari Partai PAN nomor 12, habis di bawah Partai PAN ada nomor urut 2 untuk Uya Kuya, dicoblos Uya Kuyanya. Dan untuk istri saya juga yang maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, dan juga Pesanggerahan. Nanti kata surat suara istri saya warna biru, jadi cari Partai PAN nomor 12, tapi jangan coblos partainya, di bawah PAN-nya ada nomor urut 2 Astrid Kuya, dicoblos Astrid Kuya. Oke, dan Mas Julio. Mas Julio mau menyanggah, mau mengklarifikasi, atau mau apa nih? Klarifikasi. Mengklarifikasi. Iya. Tapi apa yang dikatakan Lita ada yang benarnya apa tidak? Enggak. Nggak benar semua. Nggak ada. Jadi Lita berbohong. Betul. Dia pembohong besar gitu. Betul. Jadi Mas KDRT dia tidak benar. Tidak benar. Jadi visumnya yang dilakukan dia waktu di Polsek Penjaringan juga palsu gitu. Saya belum lihat visumnya. Oke. Terus pertanyaan saya lagi, Ibu kalau dia pakai stick baseball benar apa enggak? Bukan, saya pakai baseball itu saya shock terapi. Saya hanya bunyiin ketok di pintu pagar yang stainless. Tapi bukannya ke badannya dia ada juga? Bukan. Saya mau kunci pintu yang Iya. ada pintu pagar kecil. Mereka hadang saya tidak boleh Oke. kunci. Jadi tidak benar ya? Jadi mungkin saya lagi bagaimana, saya mau tutup, jadi terkena begitu. Oke, Ibu nyempet dia benar apa enggak? Enggak. Nggak Jadi benar waktu ya? tanggal 10 itu saya Enggak apa, nanti satu-satu dulu. Nanti kita akan klarifikasi satu-satu. Benar tidak benar juga? tidak. Oke. Mas mau mengambil paksa anak kalian juga benar apa tidak? Mengambil paksa anak, betul. Betul. Pada tanggal Memisahkan 10. dari orang Pada tanggal tuanya 10 itu. dari ibunya juga benar. Betul. Oke, Mas kemarin mencek dia benar apa tidak? Ada. Mas jatuhin dia ke kaca? Itu saya nggak ingat. Nggak ingat. Oke. Satu-satu ya? Ya. Oke, dimulai dari yang dulu-dulu apa yang baru nih? Ya, Yang dulu mending dulu. kita dari awal dulu. Dari awal ya? Dulu ya. Oke. Jadi Mas mengambil paksa anak Mas itu benar ya? Betul. Benar ya? Oke, sebelumnya kita lihat yang bukti video dulu ya. Ibu bilang katanya ibu tidak benar memukul dia dengan stick baseball.
Oke, ada videonya nggak? Bukan, terkena benar. Oh, kena ke badan ya benar. Benar. Karena dia hadang saya mau kunci pintu kecil, Iya. stainless, dia hadang, Iya. pakai badan dia. Iya. Kebetulan saya kan lagi pegang stick baseballnya tuh. Kenapa stick baseball itu dipegang ibu? Karena pertama saya kan masuk, Iya. buka pintu pagar, Iya. Mbak yang buka, saya masuk, saya diikutin sama satu perempuan yang saya tidak kenal, Bukan dia. bukan. Oke, kita lihat dulu videonya sebentar Iya. ya. Ini anak dia juga, anak you juga, urusan you juga. Itu urusan you. You ngomong nanti sama dia. Ini rumah saya. You nggak mau saya pukul nih ya? Pukul. Foto. Foto situ. Saya di luar. Saya mau antar ini dan saya. Lewat pintu aja. Saya Saya? kunci pintu rumah saya. Oh, saya bilang saya mau antar baju ke Elsa. Rumah saya. Pintu saya. Oke, itu kejadiannya tadi ya. Iya. Diikutin sama satu perempuan yang tidak kenal. Terus? Lalu saya usir, Iya. Ada si Lita itu nggak di situ? belum ada. turun. Dia masuk, saya nggak kenal, saya takut. Banyak hipnotis, banyak apa, Iya, gitu. Dan iya, saya nggak iya. kenal, saya usir keluar. Iya. begitu. Saya bilang nggak ada urusan. Iya. Terus baru kemarin kan tanggal 10 terjadi, saya dikoyok begitu. Dikoyok di depan. Di mobil. Iya, iya. Nah, di pintu gerbang komplek. Udah begitu, lalu saya ketakutan kan, begitu. Ini apa-apaan nih? Tapi ada Lita kan, ada mantu ibu Belakangan kan? baru turun Oke. dari mobil, Iya. begitu. Mobilnya juga tidak saya kenal, Iya. begitu. Mamanya juga turun, begitu. Jadi saya bilangin, saya nggak mau cari urusan dengan Iya. kalian lagi karena udah urusan 2 hari yang lalu Hmm. mobil. Sekarang datang ke rumah mau cari urusan, saya sendirian mas. Oke, dikoyok tuh ibu diapain? Dipukulin, di Enggak, cuman datang, saya takut ajak ribut, saya nggak mau Yes. orangnya ada ribut. apa marah-marah? Apa gimana waktu datang? Bukan, yang itu orang tidak saya kenal. Iya. Dia mau bicara, saya bilang saya nggak kenal kamu, saya nggak mau ngomong apa-apa, saya nggak mau lihat, keluar aja dari rumah, Iya. dari pekarangan begitu. Lalu si Rita datang, oh ini mau ajak ribut lagi, saya pikir. Iya. Saya nggak mau ribut, saya malu sama tetangga, begitu kiri kanan. Selama saya tinggal saya nggak pernah ribut, begitu. Terus saya buru-buru kunci, saya dorong, kan perempuan sama perempuan, Iya. saya dorong begitu. Udah, saya nggak mau tahu urusan kalian berdua, udah married, urusan kalian aja, bukan urusan saya lagi, begitu. Saya kan udah marriedin anak, begitu. Udah, itu keluarga kalian semuanya dah, begitu. Saya nggak mau terlalu banyak ikut campur. Ibu nggak nyuruh mereka cerai? Enggak. Enggak, oke. Iya. Enggak. Oke. Karena kita orang ini, orang Iya. sebagai orang tua, Iya, iya, iya. sangat tidak suka. Oke. Intinya ibu megang stick baseball tuh. Kenapa ibu sampai pukul dia tuh kenapa? Mereka nggak mau keluar. Oke. Jadi saya shock terapi. Saya ingat, saya takut begal, di mobil ada. Jadi saya ketok tiang, stainless tiang, bunyi memang. Iya. Bunyi kencang, saya pikir shock terapi. Begitu. Mau keluar nggak? Begitu. Udah gitu pintu pagar yang besar bisa tertutup, yang Iya. kecil tidak Iya. tertutup. Jadi Lita tahan pakai badannya. Saya bilang, saya juga kasih peringatan. Lita mau ketemu anaknya pada saat itu kan? Bukan, dia nggak kasih kunci pintu, begitu. Saya nggak mau nanya, Bukannya mau nanya, emang dia dalam rangka datang. Pada mau ketemu anaknya karena diambil sama suaminya? pada dasarnya dia bilang tuh mau anterin baju Iya, seragam, iya, iya. ya kan? Seragam buat sekolah. Iya, tapi kan dengan adanya dia di situ untuk intimidasi kita semua di situ, Iya. ya kan? Jadi pada ketakutan semua. Emang nggak boleh ibunya ketemu sama anaknya, Mas? Bukan dibilang nggak boleh. Kan kalian masih suami istri kan? Cuman anaknya yang nggak begitu mau sama emaknya. Kata siapa? Kata Mas ya kan? Saya lihat sendiri soalnya, saya lihat sendiri, ya kan? Oke, anaknya nggak mau sama ibunya, tapi kan itu hak ibu ada di situ. Betul. Iya kan? Tapi saya ada foto nih di Iya, sini. iya. Kirimannya dari temennya dia juga, ya kan? Saya juga dapat. Iya. Lalu disuruh cepet-cepet ambil, kalau nggak bahaya nih anak. Begini, Oke. Ini anak ada memar di bagian mata. bawah mata. Iya. Ya. Apa maksudnya ini Mas berarti menuduh Lita kulin anak Mas itu? Ya, saya nggak tahu lebih pastinya. Kenapa ya. nggak Saya ditanya juga, ke saya ibunya? juga nggak menuduh. Kenapa nggak ditanya Karena ke waktu itu kita udah nggak bisa ngobrol. Iya. Udah capek ngobrolnya juga.
Saya dikirimin 3 foto dari dia. Iya. Yang pertama yang ini, kakinya diperban semua. Iya. Ya kan? Di set and soplas, ya. Coba. Iya. Ya, gimana ya? Anak Mas, sendiri. Emang nggak bisa komunikasi? Ini saya bukan ngebela Lita juga ya. Bisa jadi itu jatuh, bisa jadi. Iya, kan? betul. Atau tanya anaknya. Anaknya belum bisa ngomong. Oke, belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong. Oke. Tapi dengan yang apa yang saya lihat, pas saya kan tiap kali kan juga kasih lihat ke anaknya. Ini mama nih, langsung ditepis. Iya. Ini mama, ya kan? Di waktu pas kapan yang di Minitopia juga ketemu, langsung nangis, langsung jerit. Waktu kemarin. Waktu kemarin. Tapi kan karena berbulan-bulan kalian nggak ketemu. Anaknya nggak ketemu ibunya. Ya betul. Iya. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu. Oke, Anaknya bisa iya. aja ketakutan. Iya, ya bisa kan? ketakutan. Bisa mental. Iya. Atau bisa dia tiba-tiba shock, ya kan? Juga bisa. Kita nggak tahu lebih pastinya. Cuma Nah, kebanyakan itu kan kesimpulannya Mas nih. betul. Tapi Mas kan belum bercerai nih. Betul. Emang nggak boleh anak ketemu sama ibunya gitu? Ya saya nggak bilang nggak boleh. Maksudnya kalau mau ketemu baik-baik kita ngomongin baik-baik, ya kan. Jangan sampai ada kerusuhan atau keributan. Jangan bikin onar. Itu buat apa? Tapi begitu? bukannya Mas duluan yang ngambil paksa pada saat di mall itu? Betul, benar. Iya. Cuman kan ya karena anaknya juga memang maunya ke saya gitu. Ya Saya karena juga Mas ambil saya ya? nggak memaksa. Oke, sekarang gini, kita diskusi soal Betul, logika betul. ya. Oke. Akhirnya pas kemarin kan kita loncat dulu kejadian kemarin, akhirnya yang Mas cek dia kan ke kantor polisi tuh cerita si Lita. Betul. Tadi Lita baru datang ke sini. Betul. Nah, akhirnya kan Mas buat perjanjian bahwa anak akhirnya boleh sama Lita di weekend. Ya. Nah, anaknya kemarin ketemu ibunya gimana? Nah, itu. Setelah Saya cuma tahunya setelah saya jemput ya. Iya. Setelah saya jemput Nggak, itu pas digendong, pas ibunya ambil, pas nangis. Ah. Pas ketemu saya nangis langsung Iya. meminta saya yang gendong. Iya kan, karena kan berbulan-bulan kan nggak ketemu ibunya kan? Enggak, maksudnya Iya. keluar dari rumah Iya. dia, ya kan. Iya. Pas ketemu sama saya, Iya. dia langsung minta ke saya Iya, gitu. iya. Lalu saya gendong, Iya. masuk ke mobil. Iya. Dia nangis. Nah, pas pulang dari sana, itu Iya. ada foto ini. Apa itu? Matanya bengkak. Iya, matanya bengkak. Tanya nggak sama Lita kenapa? Enggak, saya nggak nanya. Cuman waktu pas itu, pas saya jemput, dia cuma Iya. bilang, nah, nanti suruh papa ya yang obatin ya. Udah begitu doang. Tanya dong sama Lita kenapa? Nggak, udah nggak bisa diajak ngomong. Loh, kan bisa kan kalian ngomong di kantor polisi? Ya dengan percekcokan terus. Ya nggak apa-apa daripada kan demi anak kita nggak ada salahnya ngomong. Bukannya gitu, kemarin itu saya sendirian, iya. ya kan. Saya lawan sama kuasa hukumnya juga, dengan mamanya juga, dengan adiknya juga. Iya. Saya kayak dikeroyok juga. Oke, sekarang kenapa nggak tadi Lita datang, Mas nggak? Kan tadi tim kita nawarin ya mau ketemu apa enggak gitu. Iya. Andre, kenapa Mas nggak mau? Ada saya kan Ya, penengahnya. walaupun ada penengah juga saya nggak bisa ngomong ujung-ujungnya. Kan ada saya. Tetap aja. Maksudnya hal kayak begini kan aja. ini. Pas- Karena hal pas- mata bengkak menurut Mas Bener. Lita. Tapi Mas nggak mau nanya. Pas ya kan? pas kapan kita mediasi Iya. itu di sidang juga. Itu nggak bisa ngomong, ya kan. Jadi saya ngomong sendiri, dia ngomong sendiri. Iya. Gitu lebih enak emang. Iya. Kalau kita dipertemukan begitu, udah nggak bakal bisa. Bisa kalau saya? Ya itu kan menurut Mas. Enggak, kalau saya bisa. Kalau nanti ketemu ya beda lagi ntar. Enggak, ya saya coba aja trial sama Saya saya. tinggal bareng. Karena biasanya Saya tinggal bareng sama Iya, dia, iya. ya kan. Itu udah beberapa tahun, ya kan. iya. Itu saya tuh sebenarnya males kalau ribut. Oke gini, kenapa lo bercerai kalau boleh tahu gitu aja? Kenapa bercerai? Ya kan lu sekarang lagi Iya. proses cerai kan? Dia Iya. yang gugat. Apa? Dia yang gugat. Alasannya apa? Dita yang gugat. Alasannya. Kalau alasan lebih tepatnya adalah ya percekcokan nggak habis-habis, Oke. ya kan? Dan perselisihan yang beda lah, Oke. gitu. Nah sekarang gini. Cuman kalau ngomong soal anak, ya kan, memang anak kita berdua yang punya. Iya. Bukan berarti saya nggak kasih dia lihat, tapi tunjukin ke saya bahwa dia bisa tenang. Masalahnya tiap ketemu ini, ya kan, dia harus bikin onar, Tiap ketemu yang kapan nih? ya kayak Minitopia aja. Nah kalau Minitopia kan gini mas ya. Saya kan orang awam nih. Saya kenal. Iya. Saya sorry nih. Saya kenal Lita juga nggak, dia bukan teman saya. Bukan Betul. mas juga bukan teman saya. Betul. Saya bukan belain dia, tapi saya mikir logika nih. Kan. Mm-mm. Seorang ibu yang udah nggak ketemu anaknya berapa bulan? Coba Lita terakhir kesini berapa kapan tuh? 4 bulan. Hah? 4 bulan. 4 bulan. Saat dia tiba-tiba ketemu anaknya di mall. Ya, Histeris wajar dong dia pengen ngambil anaknya. betul.
pengen ambil anaknya loh. Iya dong. Kata-katanya bukan mau peluk anaknya berarti. Iya, iya, ibunya Ya. seorang ibu juga berhak dong ketemu anaknya, benar nggak sih? Ya ketemu boleh, bukan saya nggak kasih Kan- ketemu. Kan, Ya kan? emang kalian anak kalian, dia punya hak juga sebagai ibu. Kan saya juga bilang kan di polsek, ya kan. Kalau mau ketemu boleh, ya kan. Iya. Bikinlah janji dulu gitu. Iya. Tapi kan sama dia kan enggak. Nggak bikin janji, kenapa mesti bikin? Sekarang gini mas, kalian belum bercerai. Iya, Mas punya hak sama anak, dia juga punya hak sama anak. Kenapa mesti betul. harus ada izin dari mas gitu? Karena rumahnya bukan rumah saya. Apa? Saya masih tinggal di rumah mama saya kan. Kan tapi dia ada rumah juga. Di mana? Iya, di tempat dia tinggal sekarang lah. Nah, itu rumah mamanya juga. Iya. Ya Oh, iya, kan? maksudnya kenapa seorang ibu mesti izin kalau ketemu anaknya? Ya maksudnya kita ketemu di luar aja gitu. Ya kenapa dia nggak boleh juga nginep sama anaknya? Nginep. Iya dong, tidur sama Nah, anaknya. ya tergantung seizinnya mama saya. Loh kan rumah tangga kalian. Iya kan rumahnya rumah dia. Enggak, maksudnya nginep dia di rumah mamanya sama anaknya. Saya udah kasih kan Sabtu Minggu. Iya baru kemarin Iya, kan, baru kemarin. setelah ada keributan Iya. lapor polisi kan. Oke, sekarang gini aja. Kita balik lagi nih. Ini agak sedikit lompat iya, kemarin. iya. Waktu dilaporin KDRT di Polsek Penjaringan. Penjaringan, betul. Oke, benar nggak mas melakukan KDRT? Enggak. Jadi visum itu dia mengada-ngada gitu. Saya juga belum lihat visumnya, jadi saya nggak tahu. Oke, jadi tidak benar itu. Tapi dengan adanya saksi yang saya punya, ya kan, bisa membuktikan bahwa saya tuh nggak ada tojok dia, nggak ada apa-apain dia. Saya cuma dorong dia doang. Oke. Udah begitu doang. Dorong sampai. Dorong nggak jatuh nggak apa. Dia masih bisa masuk mobil. Oke. Ya kan? Itu tidak benar karena tidak ada fotonya gitu ya. Betul. Menurut Mas. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, coba kita lihat video ini. Anaknya buta, mau nggak? Hah? Anaknya udah nangis di sini, lu masih begitu kelakuannya. Minggir. Apa penjelasannya gitu? Mas kan ibaratnya dorong dia sampai dia kejeduk. Ya, karena dia menghadang terus, ya kan, nggak kasih saya sama anak keluar untuk ganti baju. Iya. Soalnya kan anak udah muntah, nangis ngejerit, ya Iya. kan. Iya. Nanti kalau enggak kan anaknya masuk angin. Iya. Sekarang Sekarang ujung-ujungnya jadi kita yang sebagai orang tua, ya kan, nggak bisa menjaga anak. oke, sekarang gini Mas, ini kan emang alasan-alasan yang menurut Mas emang masuk akal, dibilang masuk akal juga bisa, anak harus ganti baju. Iya. Tapi kalau posisi logikanya juga, seorang ibu yang udah lama gak ketemu anaknya, pasti kan di pikiran dia apa? Takut anak gua dibawa kabur lagi nih, pasti benar gitu kan? Iya. Jadi dia otomatis nggak ngasih anaknya buat keluar. Kalau kita ngomong Iya kan? di depannya ada temennya, Iya. ya kan, bisa menjaga. Iya. Kenapa harus dia hadang-hadang? Dia juga bisa tungguin aja di depan, pantengin di depan. Nah sekarang gini Mas, logikanya aja nih. Ya. Sebagai Mas pernah berpikir nggak? Saya juga tadi marahin Lita juga bahwa kalian sebagai orang tua, suami dan istri ribut begitu di depan anaknya nggak takut berpengaruh sama mental anaknya. Kalau saya mau ceritain dari dulu pas ini anak masih kecil, ya kan, dia suka ribut harus di depan anak, itu harus. Ya, Jadi saya diam aja, saya mendingan diam aja iya, daripada saya ribut di depan anak, ya kan, mental anak rusak, ya mendingan saya diam aja udah. Mau ngomong apa juga nggak bisa kan, iya, oke. mendingan diam gitu. Nah sama aja, tapi ada saatnya di mana dia udah keterlaluan. Oke, sekarang gini, saya juga tadi bilang sama dia, udahlah nggak usah ribut teriak-teriak depan anak. Tapi kan pada video ini kan adalah di depan anaknya, lihat bapaknya ngejotin ibunya Betul. ke kaca nih. Iya. Lu nggak berpikir, Kalau dibilang berpikir, udah nggak berpikir. Soalnya yang dalam otak nih cuman pengen cepet-cepet gantiin baju oke, anak. jujur, ya kan? lihat mata gua. Iya. Lo jujur mau pergi itu mau gantiin baju anak lo, apa pengen pergi dari luar ruangan itu Oh, supaya enggak. kita nggak ngambil anak lo? Mau gantiin baju. Oke, Jujur, gue mau gantiin baju. oke, Itu doang. oke. Sekarang Lihat, kita lihat. lihat video berikutnya ya. Anaknya udah nangis di sini, lu masih begitu kelakuannya. Minggir. Oke, nah lo sampai ngecek itu gimana ceritanya tuh? Depan anak lo? Itu refleks.
Itu saya juga sendiri nggak kepikiran akan seperti itu. Iya. Ya kan? Itu refleks. Dari dorong ke dari pintu, dia jatuh ke tempat mainan, ya kan? Yang kayak itu saya nggak ingat sebenarnya. Itu Nggak ingat? refleks. Lu nggak ingat? Nggak. Malah ingetnya cuma dorong. Iya. Gitu doang. Lu nggak ingat kayak dia gitu? Nggak inget. Tapi lu lihat video tadi kan? Lihat. Itu refleks. Tidak sadar berarti? Nggak. Oke. Sekarang gini deh. Ini masalah sebetulnya simpel mas gitu. Simple tapi rumit. Iya. Lu udah pasti nggak mungkin bersatu sama dia kan? Iya. Udah pasti cerai. Pasti. Iya. Udah pasti cerai kan? Pasti. Cerai udah, jangan dipaksakan, udah benar. Memang. Walaupun mungkin di agama lo nggak ada kata cerai gitu kali ya. Bisa. Ya, kalau mau dibilang sih banyak ya. Boleh ya gitu ya. Boleh. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Kalian belum selesai bercerai gitu kan? Hak asuh belum ada di tangan Hak asuh siapa belum, gitu. memang. Lu nggak kasih kesempatan buat ibunya bersama anaknya gitu? Mau. Dengan 4 bulan ini lo Sebenarnya- tidak bisa dihubungin, tidak sebenarnya- bisa dia ngambil anak Oh, lo. enggak. Bisa dihubungin, bukannya nggak bisa. Iya, tapi Tiap dia nggak minggu. bisa ketemu sama anaknya kan? Itu kenyataannya. Tiap hari tuh ada kirimin foto ke si dia. Iya, tapi Ya dia kan? nggak bisa ketemu anaknya kan? Memang. Iya, kenapa coba? Jelasin. Ya. Apa ya? Lo pasti punya alasan, coba. Nggak, lo ceritain aja. Alasannya sebenarnya gampang sih, melindungi anak. Karena takut, Takut anak kenapa-napa gitu. emang kenapa dia? Ya, lihat dari foto begitu kan, ya kita sebagai orang tua ya pasti mau melindungi anak dong. Lu udah yakin bahwa ada lebam di bawah mata tuh ibunya yang Ya, mukul? karena gini, dari foto ini aja dia bisa, Iya. bisa ketawa. Apa? Sambil ketawa, sambil anaknya itu pajang foto memar. Iya. Gitu loh. Itu lucu. Mana ada orang tua yang kayak Lu gitu? nggak nanya ini kenapa? Nggak. Kan tinggal nanya di depan dia. Ya, udah nggak perlu. Loh, kan lu ketemu dia dong, bisa dong. Kenapa kan nggak ada susahnya buat nanya, wah anak gua kenapa tangannya memar gitu? Matanya memar, sorry. Ya kan, mata. Cuma jawabannya cuma satu, jatuh, dia bilang. Jatuh. Udah, dia Oh, nggak iya. ngomong lagi yang lainnya. Jatuhnya kenapa? Ditanya, nggak mau jawab. Ya kalau nggak puas tanya dong. Ya, udah dipaksa, nggak Iya. mau. Nggak mau jawab. Jadi lu dengan begitu, lu mengatakan bahwa dia, sorry, berarti lu nuduh dia menyiksa anak lu gitu? Bisa aja, siapa yang tahu. Oke, terus tadi juga Ya, ada yang plaster. jawabannya cuma dia yang tahu. Yang begitu. Kalau ditanya ke gue, gue nggak tahu. Ya Iya. kan? Kalau dia tinggalnya kan di sana, ya kan. Iya. Gue sama sekali nggak tahu dia ngapain di sana, ya kan. Cuma taunya untuk kirimin duit aja. Udah, Iya. itu doang kan. Oke. Selain itu, Apalagi yang menurut lu sampai takut menyerahkan anak lu ke ibunya? ya dari hal yang kemarin yang di Polsek Tanjung Duren aja, mamanya ini bisa ngerampas anak saat lagi keadaan tidur. Kalau itu sih secara logika walaupun gua nggak tahu ceritanya, kalau gua Rampas paksa jadi ya, dia dalam saat udah nggak ketemu cucunya 4 bulan, pasti akan berpikir gimana caranya buat ambil. Ya kan? Karena kan lu juga ngambil dari dia secara paksa. Bener. Karena kan gue pernah jadi saksi juga di sini waktu siapa namanya tuh? Cleo sama Daniel. Gue pertemukan di sini. Heeh. Ya kan? Udah lama nggak ketemu, mereka baik-baik tapi akhirnya ya Cleo juga pada saat itu histeris karena si Daniel mau pulang, mereka ibunya masih mau lama ketemu. Tapi akhirnya jadi histeris. Jadi menurut gue itu satu hal yang Ya cuma manusiawi ya. Ya cuma masa di Polsek, ya kan. Aman di Polsek harus di mana? Ya sekarang gini aja, kalau di Polsek itu kan banyak anggota, ya kan. Iya. Pasti di stopin dong ujung-ujungnya. Iya. Ya kan? Kenapa nggak di mall? Karena kan Yang di kayak mall begitu? lu nyek dia tadi, lu nggak boleh dia ngambil anak lu. Ya bener. Tapi mamanya belum ada di situ. Pas Iya, di iya. Polsek baru ada. Oke, jadi menurut lo mamanya atau neneknya gitu kenapa? Ya terlalu apa ya? Ekstrim juga lah. Temperamental juga. Temperamental, ngerebut Iya. Iya. anak lo. Kalau dibandingin Ya, anak- ibu lo mukul dia pakai stick baseball, Gini. sorry Dante, kita diskusi aja yang awal. Kalau kita ngomong dengan alasan yang baik ya kan, itu boleh aja. Iya. Bukannya maksudnya berarti Iya, nggak iya. ada hukumnya ya. Iya, iya. Tapi maksudnya kan dengan alasan yang tertentu, ya kita Iya. ngomong. Nah sekarang ini anak lagi tidur, keadaan tidur, tiba-tiba dipaksa, dia kan masih kurang tidur, ya Iya. kan. Dengan ngelihat kita udah di Iya. Polsek segala kan, kepanasan juga, Iya. ya kan. Kan nggak enak juga, dia tidur ya udah biarin tidur dong. Malah ditarik tiba-tiba begitu kan anak nangis ngejerit. Abis itu Ya pasti, itu pasti. Abis itu dia ngeliat dioper lagi ke mamanya, ya kan? Mamanya jatuh di lantai, langsung gigit saya.
Oke, alasannya? Nggak ada alasan. Terus lo mau laporin mama juga ke polisi? Ya Udah, bisa juga kalau emang menurut lo dia, udah sih. iya kan? Iya, Ya udah saling lapor aja, iya. iya kan? Nggak ada Tapi- pilihan lagi. Iya, karena digigit Iya. sama. Ini laporannya apa tuh? Mantu digigit mertua apa gimana? Enggak, saya laporin Anlitanya. Saya Anlitanya yang gigit. Digigit. Ah, Lita yang gigit. Anlita yang gigit. Oke, Lita digigit. Waktu mau ngerebut anak lo. Betul. Lo nggak kasih tuh. Bukannya nggak kasih, maksudnya bisa ada cara yang lebih bagus dibanding itu. Ya tapi kan 4 bulan ini tidak terjadi. Ya walaupun 4 bulan itu nggak terjadi, ya kan. Ada nggak sih cara yang lebih bagus? Kan ada. Apa Bukannya nggak contohnya? Supaya bisa lo Ya. ngasih anaknya ke dia. Kita bisa ngomong baik-baik, ya kan. Ya kayak gini aja deh, kita bisa Iya, ngomong iya, bahwa ya boleh nggak sih ketemu anak 1 jam 2 jam di mall ini, ya kan. Kita bisa ajak main, ya kan. Kamu boleh dampingin. Kan boleh aja begitu. Itu kan kalau terjadi kalau misal hak asuh di tangan lo. Enggak, Iya kan? enggak maksudnya. Walaupun hak asuh atau nggak ada hak asuh, Iya, iya. itu tetap aja. Itu cara yang lebih bagus gitu loh. Tapi kenapa 4 bulan ini nggak terjadi? Kan dia juga berusaha untuk datang ke rumah lo juga untuk lihat anaknya. Datang ke rumah, marah-marah, ujung-ujungnya bikin onar. Ya karena kan nggak dikasih masuk. Dari sebelumnya udah bikin onar duluan. Karena tiba-tiba ada orang lain yang masuk tiba-tiba, ya kan? Kan dia defend juga. Oke, sekarang gini deh. Dia defend, ya kan? Habis itu mobil dia datang dengan klakson kenceng-kenceng, dia turun, langsung marah-marah. Mau ketemu anaknya, mau dorong paksa juga pintu. Sekarang gue tanya, kalau sebaliknya nih, Eh, lo jadi perempuan, dia yang jadi laki, anak lo direbut sama dia, lo akan melakukan apa supaya ketemu sama anak lo? ya, Marah nggak kalau nggak boleh ketemu anak lo? ya selama ini sih yang Kan sekarang posisinya kan lo yang pegang anak soalnya. Iya, dari sebelum itu kan Iya. gue yang megang anak. Nggak bisa nih gue balik. Iya. Lo akan melakukan Bener. itu nggak? Enggak. Jadi lo biarin aja anaknya diambil sama pasangan lo. Enggak juga. Gue akan cari tahu, tapi nggak akan caranya sehisteris itu. Oke, sekarang gini. Tapi akhirnya kan lo buat surat perjanjian nih Betul. di polsek itu. Itu Akhirnya boleh karena ketemu. karena Iya. kuasa hukumnya yang memaksa untuk bikin surat itu. Kenapa akhirnya lo mau? Gue tanya. Ya, kalau nggak ini juga nggak ada penyelesaian. Ya, Kenapa nggak dari dulu? ya itu kenapa nggak dari dulu? Iya. Bener. Sebelum ini ke polisi banyak banget nih. Tante dilaporin ke Polda Metro Jaya. Lo di Polsek Penjaringan. Yang baru kemarin lo di Polres Jakarta Barat. Dulu sebenarnya udah ada, ya Iya. kan, perjanjian paling cuma di WA doang ya. Dulu perjanjiannya adalah Sabtu Minggu, gue boleh ajak anak pergi, ya kan. Tapi ternyata pas gue minta, dia selalu alasannya adalah anak perlu terapi, jadi nggak bisa. Ya udah sampai kapan? Nggak tahu. Lihat aja nantinya depannya. Digituin gimana? Dengan jawaban yang nggak pasti juga sama aja bohong kan? Sorry gue nggak ngerti gitu. Jadi terapi dengan alasan terapi, Sabtu Iya, Minggu iya, terapi, iya. ya kan? Mau sampai kapan gitu? Iya. Gua kapan ajak anak keluar? Nah, Di lu mulu dong. Kapan di gua? iya ganti-gantian aja mas. Kalau emang lo udah pisah rumah, 3 hari 4 hari, Iya. sebulan 15 hari, 30 hari bagi 2 ya 15 Ya kan 15. ngomongannya kan perjanjiannya kan Iya. adalah Sabtu Minggu Iya. gitu loh. Tapi dia melarang, malah bilangnya alasannya terapi. Ya udah, mau gimana? Sekarang gini. Ya dibilangnya kan hak asuh kan di tangan ibu, ngomongannya kan? Oke. Ya gue juga ngikutin aja. Oh bukan, hak asuh di tangan ibu kalau nanti kalau udah putusan cerai selesai. Iya, Karena tapi seharusnya memang Tapi kan dia selalu bilangnya kan anak itu di bawah 12 tahun harus ikut ibu, Bener. kecuali ibunya gangguan jiwa, asusila, atau memang tidak mampu secara ekonomi. betul. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lu akhirnya kan dengan terpaksa tadi bikin surat perjanjian, lu terpaksa nih. Ya, kalau mau dibilang terpaksa, iya. Iya. Karena tertekan juga. Karena apa? Karena lu udah dilaporin lagi ke polisi. Bukan, karena gue sendirian di situ. Ya. Dan nggak ada mama saya, nggak ada saudara, nggak ada siapa, cuma adanya gue sama anak doang. Kan tapi lu laki. Iya, Iya, sendirian. Dia juga Iya. bawa laki Iya, iya. di sana. Oke. Iya kan? Siapa cowoknya apa sih, Pak? Bukan, Siapa? adiknya punya laki. Oke. Ya. Dan juga ada kuasa hukum lakinya, laki Iya. juga kan Iya. dua. Ya Tapi kan dia nggak mungkin mukulin lu di kantor polisi dong. ya nggak mungkin Iya. makanya kan. Karena kan secara lu nggak perlu takut karena secara. Tapi kan kita ngomong tertekan pasti. Iya. Kalau kita ngomong, yang orang yang nggak biasa masuk ke polsek, polres,
ya kan? Secara tiba-tiba datengin semua hal-hal yang kayak gini, siapa yang nggak tertekan? Coba pertanyaan gue, tapi akhirnya lu kan dilaporin nih, mama dilaporin juga tante Iya. ya. Sekarang, lu tertekan kan nih sekarang lu dilaporin di Polres Jakarta Barat atas kasus yang tadi di mall tadi. Terus tante juga dilaporin dia di Polda Metro Jaya yang kasus di apa? Pakai stick baseball ya? Tertekan. Tertekan. Iya, kita semua tertekan. Kenapa nggak sih dari dulu aja pas udah dilaporin udah kita damai, udah anak VIP 15 hari di tempat lo, 15 di tempat gue, terserah mau berapa hari, terus nggak usah sampai berlanjut kayak gini dan tidak terjadi lagi kasus pencegahan yang kemarin kan lo jadi Ya, karena mereka kita ajak ngomong susah, iya, keluarga iya, nggak nyambung, iya, iya. istilahnya. Mereka tuh siapa? Dia, Keluarganya Lita, begitu. siapa aja? Pokoknya semuanya. Jadi saya hanya Iya. berdua. Iya, iya, Jadi kita nggak bisa, kita nggak seperti biasa mau banyak ulah iya. bicara, sepantasnya aja begitu, secukupnya aja. Kalau Iya. banyak-banyak nanti jadi ribut begitu. itu sebenarnya yang kita hindarin, ribut Gini. itu. Kita nggak. Gimana kalau tante nggak usah ikut campur, Saya ibunya dia nggak usah ikut campur, pengacara nggak usah ikut campur, lu aja berdua sama Lita. Ada gua di sini nggak usah pakai acara podcastan. Mau nggak? Enggak deh, jangan. Berarti lu kenapa lu takut? Bukannya takut, mau males. Nah, berarti Udah kan lu nggak ada ribut. usaha. Udah ribut segitu lama ya kan. Kenapa baru sekarang? Udah capek. Dia udah laporin begini, ya udah. Tapi lu siap juga di penjara. Ya, Dengan ini video tadi jelas lu ngekek dia segala macam itu nggak bisa lepas lo. ya kalau Kecuali lu minta damai sama dia, kalau misalkan ya ini ya Rela. udah, gitu. Apa boleh buat? nggak boleh buat. Tante juga nggak takut di penjara nih gara-gara dia pakai stick baseball. Kita sebagai masyarakat patuh. Patuh hukumnya. Jadi kalau dipanggil polisi bakal datang ya. Dan si Lita juga tadi lo laporin kan gigit kan. Dan dia juga tadi kan gue tanya. Jadi dia harus siap juga kalau dilaporin kalau itu terbukti ya kan, benar nggak sih? Nih, Tapi sekarang pertanyaannya apakah lu puas nih lu masuk penjara, tante masuk penjara, dia masuk penjara, terus anaknya gimana gitu? Nggak alangkah lebih baiknya lu ngomong baik-baik, jangan pakai males. Kenapa sih? iya Harus susah? kenapa dari awal harus pakai KPAI lah, pakai Polda lah, pakai Polres lah. Itu kan dia duluan. Iya karena Gua kan nggak pernah. Ya nggak karena kan pernah- keributan yang terjadi selama ini yang video tadi sampai kemana-mana kan. Iya, dari dulu bisa ngomong baik-baik, dia nggak mau ngomong baik-baik. Nah kenapa sekarang lu gak gue tawarkan buat ayo kita selesaikan, kita lupakan yang dulu. Nanti gue juga coba panggil Lita kesini, gue aja ngomong. Udah telat masanya. Oh jadi lu tertutup pintu. Iya. Buat dari lu nih tertutup. Karena gini, Iya. gua udah dilaporin KPAI, udah SP3, nggak ada bukti, nggak cukup bukti. KPI SP3. Ada, Iya. ada oke, suratnya. Oke. Iya. Terus Polda penelantaran anak juga nggak terbukti, ya kan? Untuk ibu penganiayaan masih berjalan, Sidik. ya Iya. sidik. Terus sekarang lagi di Polres Penjaringan yang KDRT masih berjalan juga. Itu dari Tapi kan tahun 2022 apa? berdua, Iya. ya kan? Baru panggilannya kan kemarin, Iya. ya kan? Iya. Tapi kan bukan berarti gua melakukan loh. Gua belum tentu Iya, belum tentu, bersalah. gua bilang belum tentu Iya, makanya bersalah, belum iya. tentu bersalah gitu loh. Karena juga nggak ada bukti, gue nggak ada videonya. Iya. Nggak, belum tentu bersalah. Tapi ada visumnya kan? Walaupun ada kan, Kata dia. Ya kata dia. Oke. Kan gua juga belum tahu, belum Oke. lihat. Oke, belum tentu Ya bersalah. kan? Tapi video yang tadi lu cek lu di kaca itu kan bukti jelas. Bener. Bukan Dengan- settingan. Punya alasan soalnya. Iya. Ya kan? Gue mau melindungi anak. Mau gantiin baju anak aja dengan yang simpel itu aja, dia nggak bisa mengerti gitu loh. Kalau gue sih masih belum bisa masuk akal gue ya maksudnya. Iya, gue lu mau kasih baju anak cuman cuma apa sih- mesti lu ngelakuin itu? Yang lu nyetek itu apa alasannya kalau gitu? Ya itu keluar dari Iya, itu iya, gitu. iya. Keluar dari dorong pintu itu, Iya. ya kan? Mungkin nggak sengaja. Aha, Nggak sengaja, itu refleks. oke. Jadi lu udah tertutup nih nggak mau ngomong sama Lita? Nggak. Nggak mau damai? Udah nggak bisa diajak damai. Gugatan cerai dia yang gugat. Iya. Ini semua kasus dia yang gugat. Iya. Ya udah gitu. Mau diapain lagi? Kenapa tante? Baik-baik aja kita. Nah sekarang tante, dia kan nggak mau damai nih. Udah tertutup kok tante sendiri coba dari orang tua. Inginnya tante coba. Saya sebagai orang tua yang meritin anak saya juga. Iya. Ya, tergantung mereka. Jadi kalau mereka, saya memang doakan untuk anak merit secara normal, manusiawi, Iya. merit baik-baik,
ya kan, kita doain juga baik-baik semuanya. Ternyata kalau misalnya mereka sudah tidak cocok, ya kan, tergantung mereka. Saya hidup nggak lama, umur saya Iya, betul, ada Tante. batasnya. Iya. Begitu. Orang tua pasti akan, Iya. kita semua akan, nggak orang tua, kita semua juga. Iya, Iya. pasti. Iya. Jadi terserah anak. Kalau saya tekan anak saya, suruh paksa, tidak sesuai hatinya. Memang saya juga tabu, begitu, nggak boleh di pos. Tapi anak saya kalau nggak cocok, Ya buat apa dilanjutkan. ya begitu, tekanan batin. Tapi begitu. oke, nggak usah dilanjutkan. Tapi untuk masalah mereka berdamai, nggak usah, bukan berarti Saya nggak ikut campur. yakin nggak campur. Jadi kalau anaknya mereka bisa membesarkan anak sama-sama dengan masing-masing juga boleh dong. Ya terserah mereka. Oke, tadi kalau si Julio. Julio. Julio kan menduga kalau Lita itu suka anak, menduga ya, yang tadi ada. Ya. Kalau Tante sendiri keyakinan Tante sebagai neneknya dan mertuanya Lita, Tante yakin nggak Lita melakukan itu sama anaknya sendiri? Kalau keyakinan Tante seorang ibu. Selama tinggal sama saya waktu itu 1,5 tahun, karena anaknya nangis Ya. setengah jam begitu. Anak memang biasa nggak mau tidur. Ya. Saya dengar, saya Ya. buka pintu, lalu Lita ada di belakang pintu, lampu udah dimatiin, anak jadi nangis. Iya. Jadi saya dorong sedikit, saya bilang kenapa ini anak Ya. nangis, harus ditenangin begitu. Oke. Memang anak masih baru ke duniawi, mungkin masih jet lag, nggak tahu pagi, nggak tahu malam. Iya. Jadi kita harus ikutin anak. Kalau anak pagi, ya kita ikut pagi, Iya. malam ikut malam begitu. Sampai dia sudah normal kehidupannya, dia sudah tahu pagi, malam makan susu jam berapa, baru normal kembali. Oke, apa yang dilakukan Lita? Saya nggak berani terlalu ikut campur, nanti dibilangnya. Enggak, yang Tante lihat aja, apa yang Tante lihat? Ya, saya nggak banyak ngomong ya. Saya juga nggak mau, karena mereka mau ribut di kamar aja, saya juga di kamar aja. Udah pulang, kamar. Ya, tapi kan waktu itu kan dia dorong balik ke pintunya. Kenapa, ada apa emang? Tahu. Saat itu saya nggak di rumah soalnya. Iya, Hmm. diantepin aja anaknya, biar Nangis, nangis. gitu. Tapi setengah jam begitu kan kita sebagai orang tua pernah Iya. punya anak ya kan. Dia saya pernah punya anak, tapi saya nggak jaga anak karena saya kerja begitu. Oke. Jadi saya sedikit banyak tahu lah jadi orang tua bagaimana gitu loh, tenangin anak begitu. Tapi saya nggak keliwat ikut campur begitu. Oke. Tapi selama kita kalau ngomong ya, Lalu coba lu cerita deh, lu masih ada yang ditahan kayaknya. Apa itu? Lita tuh gimana menurut lu sampai lu takut ngasih anak lu ke pas dia? kita konyan aja, ya kan, Imlek ini, dia juga nggak kasih si anak tuh dekat sama keluarga. Malah lebih dekatnya ke keluarga dia aja. Itu belum proses cerai. Itu masih tinggal bareng. Iya. Itu masih tinggal bareng waktu itu. Nah, di situ aja udah kelihatan bahwa dia maunya anaknya memilih ke dia. Gimana sih, lu kan belum ribut tuh kan? Belum ada ribut. Mengalah. Lebih katanya itu mengalah. Mengalah untuk menang. Daripada capek-capek ribut, ya kan, mendingan mengalah aja. Tapi mau sampai kapan diem terus? Ya kan, capek juga ujung-ujungnya. Kayak dulu aja potongin sayur anak, ya kan, anak baru 6 bulan, salah dikit ngoceh, ya udah diam. Gimana, ya kan? Tapi setiap hari tuh kayak gitu tuh. Jam 9 pagi dibangunin, suruh kasih makan anak, sarapan, udah gitu mandiin anak. Udah gitu baru bisa kerja. Iya. Udahan gitu jam 6 atau jam 7 udah mesti pulang, kasih makan anak. Jadi seolah-olah kayak gue yang ngerawat anak. Iya. Bukan dia. Oke, sekarang gini. Intinya adalah kan lo menduga dia melakukan satu tindakan sama anaknya. Iya. Tapi ada nggak yang lo bukti yang pernah lo lihat dia anaknya gitu aja dulu. Kalau emang pernah ada, kasih lihat ke gue tegur Litanya. Ada di CCTV itu. Apa kejadiannya? Ya waktu di CCTV itu dia mukul anak
dengan cara keras. Lagi ngapain tuh? Jam 2 pagi, ya kan, anak nggak mau tidur, dia pukulin Apanya? bagian pantat atau paha gitu. Itu nggak kelihatan jelas soalnya. Apa disuruh tidur gitu? Suruh tidur, Iya. ya kan. Anak baru gerak dikit, dia langsung dorong ke ujung ranjang. Iya. Ya itu kita nggak kasihan apa anak. Oke, itu ada bukti CCTV. Ada. Nanti kasih gue ya. Ya. Ya, Terus nanti gua akan ada lagi satu lagi, ya kan. Dia minta makanan biskuit anak. Udah ditaruh tuh di ranjang. biskuit anak buat anaknya makan. Buat dianya makan. Oke. Bukan buat anaknya makan, buat dia makan. Udah taruh di ranjang, katanya dia tidur kan. Habis itu dia bangun, dia putar, cari makanan itu. Nggak ada, ya kan. Lalu pas dia nanya, itu ada di situ gitu. Kamu bilang Habis itu dia lempar tuh toples ke lantai. ke lantai. Betul. Oke. Ya itu nggak menghormati suami dong. Suami. Oke. Ada lagi video yang lain, ya kan, CCTV juga, bahwa dia ngajarin anak bahwa bapaknya udah meninggal. Apa tuh, bilang apa tuh? Dia pakai bahasa Medan, Oke, intinya ya bilang kan. Bilangnya ya bapaknya udah meninggal. Bapaknya nggak sayang lagi sama anak. kapan tuh kejadian? Tadi itu tanggal 15 bulan 2. 2022. Udah proses cerai nih? Belum. Belum. Proses cerai itu udah Maret. ribut-ribut. Proses cerai itu Maret. Oke. Tapi udah ribut-ribut. Oke. Gitu. Ada lagi video lagi dia ngomelin Mbak. Ngomelinnya sampai mau dipanggilin polisi. Ya gimana? Bunyinya gimana ya enaknya? Waktu itu kan saya udah nggak tinggal di rumah tuh, karena mau tenangin diri dulu kan. Di hotel. Jadi mintalah si Mbak untuk ambilin baju sama celana sama celana dalam. Ya. Lalu Mbaknya diomelin, ya kan. Saya sih simpen CCTV-nya ada. Itu. Tapi kasihan banget itu. Sampai Mbaknya takut, Mbaknya berhenti. Dibilang apa? Dia bilangnya dia kan majikannya. Jadi Mbak mesti dengerin dia, nggak boleh belain saya. Jadi kan Mbaknya kan tahu tuh dia sama saya kan punya masalah. Ya. Jadi suruh ada apa-apa tuh ngomong dulu sama dia, boleh atau enggak gitu. Jadi soalnya saya bukan saya juga bukan majikannya. Oke, yang gaji mas kan? Iya. Iya. Oke, sekarang gini. Sama itu Boleh apa? sama saya yang tahu ya, kan dia udah pergi dari rumah, istilahnya tenangin diri di hotel. Udah begitu terus suka minta baju via pembantu, nggak ada melulu, celana dalam nggak ada, baju nggak ada, tahu. Intinya pokoknya baju, celana dalam semua pada hilang semua. Iya. Dia diapain? Taruh di rumah aja. Setelah saya gugat cerai, dia kan pergi dari rumah. Baru saya tahu ada di bawah ranjang, bawah kasur. Semuanya udah sarang laba-laba semua. Kutu Udah diumpetin. Iya. Diumpetin semua. Itu yang saya nggak habis pikir. Begitu, kok apa pikirnya sampai begitu. Ya, sebetulnya sih simpel sih mas menurut gua mas. Masalah jadi rumit. Iya. Kuncinya satu, lu ngobrol berdua dia, udah itu doang. Ya, diskusin baik-baik. Karena ini masalah kan udah jadi kemana-mana. Iya. Nanti deh, saya pikirin dulu deh. Iya, kalau mau lo butuh bantuan gua ada di tengah-tengah. Siap. Gua nggak memihak beneran. Ngerti. Serius. Tapi sorry kalau hari ini gue bersikap, gue bukan berarti memihak dia juga. Bener. Iya. Karena gue mikir logika, lo nggak sepantasnya juga perempuan. Ya, perempuan memang. aja. Itu gue nggak bisa terima Itu juga bos. ngerti. Iya, iya. Itu Tapi, juga kan bukan Iya. niatnya, bukannya Iya, iya. mau mencek, tapi mau melindungi anak, sekalian mau gantiin baju sebenarnya. Iya. Itu doang. Ya udah, oke itu ada penjelasan Iya. gue ya. Iya. Mudah-mudahan sih ini bisa Cepet clear. cepet clear. Iya. Kasihan juga anak lo si Denzel. Denzel. Iya, soalnya dia juga ngalamin trauma juga. Ya, mudah. Iya. Sebelum terlambat, sebelum berkelanjutan, benahin dulu kalian orang Betul. tuanya. Nggak usah mesti bersatu lagi, kalau udah nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. Cerai aja nggak apa-apa. Tapi anak itu nomor satu. Iya. Bos dewasa bos. Bener. Ya. Bener. Tante juga sebagai mamanya dia juga Nggak ikut campur. gak ikut campur, tapi menasihati dia nggak apa-apa. Iya. Nanti juga Lita juga sebagai mamanya juga gak ikut campur. Urusan Lita sama lo aja. Jadi kita mah di sini mah cuma ingin klarifikasi yang Nggak apa-apa, apa bukan yang dia ngomongin kesempatan, waktu Bos. itu, ya kan. Serempet itu nggak Tidak ada. benar. Ya. Ada RT Tapi itu ada emang dia di mobil itu ada ngalangin mobil tante ada. ngalangin mobil ada, ya kan. Iya. Tapi dengan dia punya
naik ke kap mobil. Cici Naik ke punya mobil, laki, iya. naik ke kap mobil, tonjok-tonjok Kakak ipar. mobilnya. Makanya tante maju gitu. Iya. Dibilang maju juga cuma untuk Pelan-pelan sebentar supaya- doang, supaya dia jatuh Saya aja. Saya balik Gitu. lagi ke rumah. Oke, gitu Nggak tidak jadi benar. Itu. Terus lo KDRT tidak benar. KDRT kita belum ngomong tidak benar ya kan, soalnya kan belum ada Lo kan buktinya. nggak maksudnya Saksi ada. Seingat lo Se- KDRT nggak? Enggak, Nggak. Oke. soalnya saksi juga ada gitu. Oke. Terus intinya adalah kemarin penjelasan lo saat kejadian lo mencek segala Iya. macam karena lo pengen ganti baju anak kan? Betul. Karena ada muntah tadi. Betul, saksi pun ada. Iya, ya ada di video juga ada lo Iya. ngomong muntah. Tapi lain kali jangan gitu bos. Iya, nggak pengen begitu. Iya. Jangan halangin orang untuk gantiin Tapi baju kan wajar gitu. dia mau nggak ketemu anaknya 4 bulan, dia takut dibawa kabur lagi sama lo kan? Ya, coba aja Iya. kalau kalau muntahannya di sendiri ya kan. Iya. Refleks kita apa gitu? Refleks kita pertama pasti adalah ganti baju tuh anak. Gitu. Mudah mungkin kita beda. Iya. Beda. Kalau gue akan berpikir 2 kali untuk melakukan itu karena kita ngerti hukum, Bener. ya kan? Karena yang lo ambil itu resiko juga bos. Iya. Ya udah, tapi kita lihat saja, ngobrol, coba lo pikirin baik-baik. Iya. Hubungin Lita, kalau nggak sanggup hubungin gue hubungin Lita, kita ngobrol di sini. Oke, siap. Nggak usah ada kamera, nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke. Oke. Siap. Thank you, Sob. Terima kasih. Terima Makasih. kasih ya. Tante sorry ya, kita bukannya mau berdebat, tapi Enggak, kita mikir klarifikasi dan saya juga harus berpikir Bijaksana. secara logika juga, Iya. ya kan? Cari orang tengah Oke. kan ada bijaksananya. Kasih Terima komentar, kasih ya. silakan guys. Terima kasih banyak. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini terus terjadi di negara kita. Artinya jangan sampai perselisihan orang tua, suami dengan istri, anak-anak jadi korban. Komunikasi yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan.